Kita akan belajar tentang doa. Sebab doa buat kekristenan itu sama sekali berbeda dengan semua doa di agama apa saja. Saya akan mendahului dengan kalimat ini. Ternyata yang kita anggap doa selama ini dalam hidup pribadi dan dalam gereja itu semua tidak alkitabiah. Kenapa? Doa buat agama itu adalah cuma satu arah dari kita kepada Tuhan. Itu doa agama. Maka itu permintaannya banyak sekali. Setelah itu selesai. Tidak. Saudara boleh buka hidup Abraham, hidup Nuh, hidup Musa, hidup Daud, hidup Paulus, ya. Tidak pernah ditulis satu kali pun begini, maka berdoalah Abraham, berdoalah Musa, berdoalah Daud. Itu tidak ada. Yang ditulis di Alkitab, bertanyalah Daud, bersekutulah Musa, berkatalah Abraham. Jadi gak ada kata doa. Bahkan dalam bahasa asli Perjanjian Lama itu bahasa aslinya Ibrani, Perjanjian Baru itu bahasa aslinya Yunani. Nah, dalam bahasa Ibrani yang dipakai untuk doa itu artinya mengusap wajah Tuhan. Bayangkan, Perjanjian Baru memakai kata bersekutu. Jadi gak ada. Paulus itu gak terus pernah berdoa, Daud pernah berdoa, tidak, bertanya. Siapa pernah memperhatikan semua bayi, semua bangsa, ya? Karena saya ini ngajar, kalau saya ngajar harus lihat wajah orang. Kamu gak kelihatan sekarang. Kamu udah sini. Ya, tidak apa-apa, sini cepat. Kayak sini loh. Iya. Sini cepat supaya bisa lihat, ya. Jadi saya ini kalau ngajar saya harus lihat wajah orang. Dari wajah itu saya bisa tahu orang itu ngerti atau tidak. Nah, dalam semua hal yang kita perhatikan tentang doa, itu harusnya itu dua arah. Antara kita dengan dia, dia dengan kita. Ya. Contoh yang paling jelas. Ketika murid-murid Tuhan Yesus minta diajar berdoa. Ya, ayo kita buka Lukas 11. Ya. Lukas 11. Untuk kita tahu. Lukas 11 mulai ayat 1. Judulnya apa? Bapak nggak ada Alkitab? Bisa pinjam? Ada Alkitab lebih di sini? Oh, tidak ada. Ibu nggak bawa Alkitab juga. Ayo cuma satu. Ya, dengar ya. Judulnya apa? Hal berdoa. Nah, ini konsepnya. Saya baca. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah. Apa kata pertama? Bapa. Stop, sampai situ dulu. Nah, saya akan kembali kepada mengusap wajah Tuhan dari ayat ini. Semua bayi bangsa apa saja, oleh kemurahan Tuhan, bersama istri saya, kami sudah melayani hampir kira-kira 40 negara di dunia ini. Nah, kami tuh perhatikan bayi-bayi di bangsa apa saja. Termasuk bayinya orang Luwuk, ya, orang Jawa, orang Minahasa, orang Makassar, siapa saja. Apa yang terjadi dengan mereka kalau mereka mau tidur, tapi belum tidur betul, ya, baik digendong maupun ditemani tempat tidur. Tangan bayi itu ngapain? Yang sudah pernah punya anak pasti. Yang dicari itu entah kuping mamanya, entah pipinya, betul enggak mulutnya, ya atau tidak? Tangannya itu. Saudara, pertama kali saya tahu kata doa di Perjanjian Lama itu mengusap wajah Tuhan. Saya tuh menangis. Ayo jujur, sedekat-dekatnya saudara dengan Bupati Luwuk berani ngusap pipinya? Nanti tempel nanti ya saudara. Bayangkan dengan pencipta alam semesta kita beli ngusap wajahnya. Itu doa. Saya betul-betul luar biasa. Sejak saya mengerti kebenaran itu, doa saya berubah. Artinya bersekutu bisa begitu dekat. Saya nggak mau uraikan dulu
Lukas 11 supaya saudara gak syok. Karena ketika saya mengajar ini kepada banyak orang, mereka syok semua. Saya gak membuat saudara syok, kaget, lalu bingung. Saya mau tunjukkan berapa fakta. Saya tanya dulu begini. Siapa pernah ngerti fakta ini? Tuhan di perjanjian lama dan Tuhan di perjanjian baru. Bukan Tuhannya beda ya, cuma kisahnya itu. Tuhan yang di perjanjian lama atau perjanjian baru yang sulit ditemui. Ya, yang di mana? Ngerti gak maksudnya itu? Tuhan yang mana? Di perjanjian lama atau perjanjian baru? Yang sulit ditemui. Gak usah ragu-ragu. Salah pun gak dihukum di sini kalau jawab. Ayo, Tuhan di mana susah ditemui? Perjanjian lama. Sepertinya Tuhan itu jauh dan kejam sekali. Masih ingat anaknya Imam Eli waktu ingin memperbuat ibadah, salah bawa api, mati langsung dibakar. Pokoknya ngeri lah. Hukum Taurat mengatakan bahwa Tuhan itu bisa ditemui cuma setahun sekali. Dan yang bertemu itu cuma imam besar, satu orang. 1 tahun cuma sekali. Namanya pada hari raya Grafirat atau Yom Kippur bahasa Ibrani-nya. Tapi kalau kita melihat saudara kita di perjanjian lama, kenapa mereka bisa begitu dekat jumpa Tuhan? Contohnya para nabi. Belajar dari Nabi Yesaya, Yeremia, Yeskiel, terus sampai nabi-nabi kecil Maleaki. Saya itu kadang-kadang iri hati dengan mereka waktu itu. Dikit-dikit Tuhan berfirman. Sebentar Tuhan bawa dia. Tuhan menyatakan diri. Kok enak betul? Maaf, jangan tersinggung. Berapa banyak di antara kita doa puasa sekian hari, doa sekian jam, sudah merem sampai capek, melek lagi, merem lagi. Kok gak ketemu Tuhan? Pernah mikir seperti itu enggak? Sepertinya Tuhan ada di mana sekarang ini? Ayo jujur. Pernah enggak kita rasa bosan berdoa? Saya tanya, pernah enggak rasa bosan berdoa? Nah, itu doa agama. Oke, saya mau buktikan. Ayo buka perjanjian lama. Mulai dari Kejadian. Hidup Abraham. Dekat sekali. Kejadian pasal 18. Maaf ya, bagi yang belum kenal saya, saudara akan kaget cara saya mengajar. Karena saya mengajar tidak secara agama dan tidak secara teologi atau teolog. Saya mengajar seperti ayah ketemu anaknya, anak ketemu ayah. Kejadian 18 mulai ayat 1. Ya, saya akan baca. Kemudian Yahweh menampakkan diri kepada siapa? Abraham. Stop dulu. Kata menampakkan diri itu artinya apa? Abraham sedang apa? Kalau dalam logika agama, ketika seorang sedang berdoa, betul? Maka Tuhan hadir. Lihat, nanti kita akan ketahui Abraham ini sedang doa atau sedang apa. Saya ulangi. Kemudian Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang Abraham bagaimana? Baca cepat. Sedang Abraham ngapain? Duduk di pintu kemahnya. Waktu itu cuacanya bagaimana? Panas terik. Bisa nggak kamu dengan papamu aja yang sana? Kasihan yang sini lihat. Makasih ya, kamu sama papa lihat. Sama papa ini ya. Oke. Saya tanya kepada saudara. Ya, kita bayangkan gini. Zaman itu kan nggak ada listrik. Berarti nggak ada AC, nggak ada kipas angin. Lalu kalau ada orang duduk di pintu kemah hari waktu panas terik, orang itu sedang apa? Ayo, susah bener sih jawab lah, nggak usah ada. Ini agama. Di gereja orang nggak boleh tanya jawab, kusuk, diam semua, enggak. Papa kita nggak begitu. Saya akan buktikan nanti ayat-ayatnya. Ayo, di hari yang panas terik, ada orang duduk di pintu kemah. Zaman itu nggak ada listrik. Orang itu sedang apa? Nah, cari angin. Orang sedang cari angin, duduk di pintu kemah, gaya duduknya kira-kira bayangkan seperti apa? Hormat atau santai? Bisa bayangkan? Nah, waktu saya jadi guru sekolah minggu, kalau saya ingat ini geli, betul. Kan kita nggak pernah punya fotonya Abraham, betul nggak? Nah, saya ini kalau tanya anak-anak, menurut kalian, Pak Abraham itu gemuk atau kurus? Tahu nggak jawaban mereka apa? Gemuk. Saya itu kenapa di benak anak-anak itu ada konsep Abraham itu gemuk? Ya udah, saya lebih percaya anak-anak karena mereka polos. Saya lanjutkan.
orang gemuk kepanasan duduk di pintu kemah. Pakai baju enggak? Enggak usah takut ngomongin ya, ini agama begitu. Agama itu terus sopan dengan tuannya. Enggak. Pakai baju tidak? Nah, dalam kondisi santai, kepanasan, tidak dalam suasana doa, yang datang siapa? Lurah Toili? Lu yang datang ini siapa? Cepet baca. Bayangkan pencipta alam semesta datangi anaknya yang sedang sangat santai. Tidak dalam doa puasa, tidak dalam lagi menyembah, lagi sok rohani, enggak. Tolong simpulkan dengan satu kata yang baru mendengar sekali prinsip papa kita dengan kita anak-anaknya. Abraham seperti ini. Muncul apa di benak saudara? Tentang Tuhan ini loh. Muncul apa? Yang selama ini saudara tahu Tuhan itu bagaimana. Lalu setelah lihat fakta ini, Tuhan itu bagaimana? Ngerti? Apa? Enggak usah ragu-ragu. Sederhana, betul. Sederhana. Teolog yang membuat Tuhan itu jadi aneh. Katakan amin. Papa kita itu suka humor, saudara. Salah satu humornya itu ya di ayat ini, di pasal ini. Ayo, apa enggak terlalu nenek-nenek umur 90 dibuat hamil? Bayangkan loh, betul enggak? Ini apa iseng atau bagaimana? Nenek, saudara. Maka itu ketika Sarah mendengar, tahun depan aku punya anak. Orang ngomong apa nanti? Nenek gak tahu diri. Loh, betul enggak? Nah, itu salah satunya. Oke. Sebelum saya tunjukkan bukti-bukti lain bagaimana mereka dekat, masih di pasal yang sama. Jadi Yahweh hadir, Papa hadir dalam keadaan sederhana sekali. Nggak perlu protokol. Tahu kata protokol? Protokol itu untuk siapa? Untuk pejabat. Ini, ayo, Tuhan itu lebih besar atau lebih kecil daripada pejabat manapun juga. Nggak pakai protokol. Orang lagi santai didatangi. Karena dia itu Papa. Terus ayat yang ke-16. Ya, ini sudah selesai di rumah. Ya, lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ. Nah, orang-orang itu ya 3 orang tadi. Tuhan dengan 2 malaikat. Ya, ayat 16. Ini sudah selesai urusannya dengan Abraham. Lalu mereka berangkat. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Tuhan ngapain ya 17? Tuhan ngapain baca? Berpikirlah Tuhan. Saudara lihat. Maaf ya saya pakai kalimat ini. Justru Tuhan itu sangat manusiawi. Ngerti kata manusiawi? Artinya bisa dijangkau dengan pikiran manusia. Saya ulangi. Teolog atau teologi yang membuat Tuhan itu jadi aneh. Sesuatu barang sulit dijangkau. Saudara lihat. Mereka pulang meninggalkan kemahnya Abraham. Wajar bukan kalau dikatakan dan Abraham berjalan bersama dengan mereka, mengantarkan mereka. Ayo, saudara punya tamu, nggak usah bupati, apalagi gubernur, tamu. Kalau tamunya pamitan pulang, aturan nggak kalau kita tetap tinggal di dalam rumah? Harusnya bagaimana? Ngantar. Nah, ini dia. Ini sangat manusiawi. Abraham mengantar sampai keluar rumah. Tiba-tiba di luar Tuhan berhenti sejenak. Kata berpikirlah Yahweh itu dia berhenti sejenak. Ayo, kalau kita punya tamu sudah pamitan, kita sudah antar keluar, tahu-tahu berhenti sejenak. Kita mikir apa? Ada yang ketinggalan ini. Apa ini? Nah, yang ketinggalan bukan barang. Begini, kalau saudara membaca orang yang sedang berpikir itu kenceng atau pelan suaranya? Berpikir kok pelan, karena yang sedekat pun nggak tahu mikir apa di dalam otaknya. Nah, seperti itu Abraham dengan Tuhan. Abraham jadi diam. Apa yang ketinggalan ya? Kenapa dia stop? Berpikirlah Yahweh, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini?
Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar? Seterusnya saya nggak usah bacakan. Tapi saya terharu, saudara. Jadi setelah tugas Tuhan selesai memberitahu Abraham bahwa tahun depan Ishak itu lahir, lalu dia bersama dua malaikatnya atau ajudannya meneruskan rencana perjalanannya kemana? Sodom dan Gomora. Tiba-tiba yang maha besar bisa merasa gak enak, merasa salah kalau rencananya tidak diberitahukan Abraham supaya Abraham bisa ngajak berunding. Itu saya kaget. Siapa Abraham? Siapa Tuhan? Sehingga Tuhan bisa merasa bersalah kalau nggak diajak berunding. Ngerti nggak maksudnya? Menurut saudara, hubungan yang seperti apa sehingga kalau ada si A punya rencana tidak memberitahukan si B, maka si A ini merasa bersalah. Jadi hubungannya ini bagaimana? A dan B. Apa? Ya, dekat, saling menghormati. Itu yang saya bilang, Papa engkau luar biasa. Percaya enggak apa yang Papa buat kepada Abraham itu dia buat juga kepada kita? Kan kita ini keturunan Abraham karena Kristus Yesus. Ini, maka itu pertanyaan saya sampai di sini. Selama saudara jadi Kristen, perhatikan ya, selama saudara jadi Kristen, sudahkah saudara merasa bahwa kalau Tuhan itu mau buat apa-apa nggak mengajak saudara berunding, dia itu rasa bersalah? Posisikan diri setiap saudara sedemikian rupa sehingga Tuhan itu kalau mau buat apa-apa nggak berunding dengan saudara, dia itu merasa salah. Masa aku nggak ngomong dengan sahabatku ini tentang rencanaku? Udah ya, ini masih dalam hati semua. Dia baru berhenti itu di ayat 19. Sudah? Itu ngomong berpikirnya cukup lama. Lalu ayat 20. Apa bunyi ayat 20? Sesudah itu, sesudah apa? Nah, sesudah berpikir dalam hati, dia memutuskan. Berfirmanlah Yahweh, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora dan begini. Saya kata, baiklah aku turun untuk melihat. Pemimpin yang baik tidak bolehnya mendengar kata orang. Betul, harus ngecek sendiri. Kalau istilah pemerintah kita sekarang belusukan, Jokowi, ya turba, langsung turun ke bawah. Nah, Yahweh kan mendengar ada banyak laporan tentang kelakuan orang Sodom dan Gomora. Aku nggak mau cuma dengar, Bram. Aku mau ngecek betul tidak. Yang menarik, saudara, kalimat terakhir ayat 20. Baiklah aku turun untuk melihat. Lalu kalimat terakhir, aku hendak apa? Mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu. Orang-orang itu siapa tadi? Tuhan dengan dua malaikatnya. Atau berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Ayo lagi sekali. Tamu saudara sudah selesai menyatakan apa yang ketinggalan tadi. Terus berangkat. Ketika tamu-tamu saudara berangkat, saudara ngapain? Kalau menurut ayat 22 baca, saudara bikin apa di hadapan tamu-tamu itu? Ayo, bagaimana sikap kita? Jadi artinya apa? Ini betul masih tetap berdiri. Ini artinya apa? Gak usah ragu-ragu. Ini jalan loh, tamunya sudah jalan. Toh sudah tetap berdiri di situ. Ngapain itu? Apa? Gak usah ragu. Loh, ayo peragakan. Maaf ya, ini kesalahan para teolog yang membuat Alkitab itu jadi rumit padahal segampang ini. Ayo berpikir kalau baca itu, jangan cuma gini. Oh puji Tuhan 14 pasal selesai. Bukan begitu cara baca Alkitab. Betul? Dinikmati, direnungkan, diperagakan. Saya percaya buat saudara yang baru kenal saya hari ini, saudara akan bingung melihat cara saya ngajar. Saya bukan seorang teolog, walaupun saya belajar teologi. Saya anak Tuhan. Dan cara saya mengajarkan firman itu pakai logika anak-anak. Maka itu firman itu gampang dimengerti. Maka itu kalau saya ngajar, saya selalu banyak pakai perumpamaan, pakai contoh-contoh. Dan semua perumpamaan contoh saya pakai bukan yang tinggi-tinggi sehingga hanya orang pintar yang bisa ngerti, tapi yang sederhana. Saya tanya lagi, kalau tamu saudara yang tadi mikir sesuatu dan sudah menjawab,
Ini yang aku pikirkan. Lalu tamu saudara terus jalan menuju sasarannya ke tempat berikut. Lalu saudara tetap berdiri di hadapan tamu itu. Itu artinya ngapain? Kenapa? Enggak usah ragu ya, terus bikin apa? Lu kok bertanya? Bengong, bukan. Apa Pak ikut? Bukan, ini tetap berdiri, ini masalahnya. Bukan ikut jalan, bukan mikir. Kenapa? Berdiri sampai tamunya hilang. Loh, tok berdiri tamunya hilang bagaimana? Pelan-pelan dengar. Berdiri sambil bertamu. Kan masih dalam diam lalu percakapan. Tidak, ini sudah selesai. Nah, percakapan tentang tawaran tentang 50. Loh, belum. Justru ini sebelumnya kok. Sebelum tawar-menawar itu. Oke. Abraham menghalangi Tuhan untuk jangan ke sana dulu. Kok Loh, saya tanya. Tetap berdiri di hadapan Yahweh. Padahal berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke arah Sodom. Nah, kalau Tuhan sudah berjalan lalu Abraham tetap berdiri, itu kan menghalangi. Lagi. Loh, betul tidak? Jujur, kalau Pak Bupati datang ke rumah saudara, lalu beliau sudah mau jalan, saudara tetap berdiri, ajudannya akan nempelin saudara. Minggir. Ini keberanian Abraham. Beranikah saudara bersikap seperti itu kepada Bapa di surga kalau kita diskusi? Setelah berdiri, ayat 23, Abraham bagaimana? Datang mendekat dan berkata, stop. Kalau kita baca kalimat-kalimat Abraham, ini kan dia sering berdoa. Loh, bicara dengan Tuhan, bahasa agamanya apa? Berdoa. Tapi Alkitab nggak menulis Abraham berdoa. Tapi Abraham apa? Lu baca Alkitabnya, ditulis apa? Abraham berkata, bukan berdoa. Nah, ini terjadi dalam seluruh hidup Abraham. Nggak ada kata doa. Berkata, dialog, diskusi. Masa kalau ada 50 orang benar di negeri yang akan kau hukum itu, kau akan musnahkan 50 dengan yang tidak benar? Dijauhkan kiranya daripada aku Abraham untuk menghukum orang benar bersama orang tidak benar. Tapi Abraham sadar, kemenakanku namanya Lot itu enggak Kristennya Kristen duniawi. Mungkin enggak sampai 50 orang di situ. Diturunkan 40 orang. Turun lagi. Ayo. Saudara kan punya toko di sini. Kira-kira kalau saudara punya toko ada pembeli, terus menawarnya itu enggak langsung turun 10.000, jengkel enggak? Ayo, jengkel enggak? Ini kenapa nawar enggak sekalian? Abraham menawarnya sedikit-sedikit. Dari 50 sampai turun 10. Enggak sekaligus. Tuhan tidak jengkel. Ini yang kita harus pelajari. Sebuah konsep yang luar biasa. Oke, kita lanjut. Keluaran. Kitab Keluaran pasal yang ke-33. Keluaran 33. Saya akan baca mulai ayat yang ke-7. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Yahweh keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai Musa masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah apa? Yang awan, tandanya Tuhan hadir. Betul? Ya. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, maka Tuhan hadir dan berhenti di pintu kemah yang awan itu. Dan bagaimana? Nah, berbicaralah siapa yang mulai? Tuhan. Jadi Tuhan itu maunya komunikasi dua arah, katakan amin. Oke, saya berbicara Tuhan dengan Musa di sana. Ayat 9 saya beri dua pertanyaan, penting sekali. Pertanyaan pertama, siapa yang menunggu siapa?
Nggak usah ragu-ragu. Nah, ternyata papa kita itu lebih kangen, lebih rindu kita daripada kita rindu dia. Berarti yang rindu siapa? Tuhan. Jadi dia itu dari pagi nunggu. Kenapa anakku gak datang ini? Begitu dia melihat Musa masuk ke kemah itu, dia senang. Langsung dia turun. Bulan Mei tahun 93, saya pertama kali mendengar ceramah tentang doa Bapa kami. 3 hari di Kupas, di kota Honolulu di Hawaii sana, bersama istri saya. Saudara, salah satu yang dikatakan di hari yang kedua, mengapa Papa mengajarkan gini, berikanlah kepada kami, terus kan, makanan kami yang secukupnya. Untuk, lu jangan lupa, untuk kapan? Pada hari ini. Mengapa tidak langsung diborong, berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya sampai setahun yang akan datang? Kan lebih enak. Pernah mikir gak itu? Begini pengajarnya itu. Karena Papa ingin kita ketemu dia tiap hari. Amin kan ini? Amin. Jadi dia itu rindu. Pertanyaan kedua, siapa yang mulai bicara? Dalam ayat 9 ini. Ayo, kalau kita berdoa, siapa yang nyerocos dulu? Kita kok, Tuhan lagi. Betul kok? Rame. Amin. Tuhan mau jawab. Begitu dia mau jawab, loh kok hilang anak ini kemana sudah? Kenapa? Karena begitu amin kita sudah pergi. Padahal saat itu Papa mau bicara pada kita. Ingat, ini perjanjian lama, belum selesai. Ayat 10. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Yang sehebat itu ayat 11. Dan Yahweh berbicara kepada Musa dengan bagaimana jarak jauh gitu. Apa? Berhadapan muka, seperti seorang berbicara pada temannya. Akrab enggak? Sangat. Jadi inti kekristenan, sebelum saudara pernah merasa akrab dengan Papa di surga, maka saudara belum Kristen, baru beragama Kristen. Ya, masih terus ayat yang ke-15. Baca, Musa sedang doa atau sedang apa? Kalau secara agama, bukan, jangan baca itunya. Iya, saya mau tanya bacaannya itu loh. Ini doa tidak kalau secara agama? Doa, karena sedang bicara dengan Tuhan. Tapi Alkitab penulis Musa apa? Loh, Musa apa? Berkatalah Musa. Enggak, berdoalah Musa. Akrab, saudara. Dengan cepat. 2 Samuel pasal yang ke-5. 2 Samuel 5:17. Ya. Ketika didengar oleh orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk bagaimana? Menangkap Daud, jadi ngajak perang. Tetapi ketika Daud mendengar hal itu, ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin datang mencar dari Efraim, dalam ayat 19 Daud sedang berdoa, bukan? Tapi ditulis apa? Bertanyalah Daud kepada Yahweh, apakah kau harus maju melawan orang Filistin itu, atau kan kau serahkan seterusnya? Saya nggak usah ngomong. Ini loh keakraban itu, saudara. Bertanya, bukan berdoa. Diskusi. Karena bertanya, maka di kalimat yang di tengah, Tuhan bagaimana? Baca Alkitab, saudara. Tuhan bagaimana? Tuhan apa? Menjawab. Seperti Musa, dia berbicara, Tuhan jawab. Nah, inilah bukti-bukti bahwa doa itu tidak ada di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang ada adalah diskusi, bersekutu, bertanya, berbicara karena teman. Coba baca dulu satu ayat, Kejadian 5:22, supaya kita tahu. Nah, setelah ini baru saya beralih ke Lukas 11 tadi. Mulai hari ini kalau saudara baca Alkitab, temukan saudara kita itu bagaimana cara mereka berdoa kepada Bapa di surga. Diskusi, cerita, bertanya, berbicara, berkata. Hei, luar biasa. Sudah, Kejadian 5:22 tentang siapa? Henok. Henok itu bagaimana hidupnya? Bergaul.
Maaf, semua agama di dunia termasuk agama Kristen, agama Katolik, kalau itu agama, tidak mungkin umatnya bisa bergaul dengan Tuhan. Karena terlalu kudus, terlalu suci, terlalu jauh. Jadi yang Papa rindukan kepada kita itu bukan hidup beragama, tapi bergaul dengan Tuhan. Maaf ya saya ngomong, jangan tersinggung. Kalau ada yang berasal dari agama lain sebelum jadi Kristen, semua agama itu mengajar kalau lagi sembahyang, umatnya lagi sembahyang, maaf, terus kentut, itu batal, saudara. Betul tidak? Harus ngulang dari depan lagi. Loh ya atau tidak? Harus cuci lagi. Nah Yesus Tuhan kita tuh Immanuel. Apa artinya Immanuel? Maaf, saya ini ngomongnya apa adanya. Waktu kita berak di WC, dia tetap Immanuel tidak? Sorry aku keluar dulu Pak. Apa Yesus berkata begitu? Loh cepat jawab, musuh ragu-ragu. Loh iya atau tidak? Yang benar. Kenapa ragu-ragu jawab? Karena konsep agama ada di benak saudara. Kita harus belajar. Oke, kembali ke Lukas 11 supaya cepat pulang. Lukas 11, saya akan uraikan ayat 1. Pelan-pelan ya saya baca. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Pertanyaan saya, berarti selama mereka jadi murid Tuhan Yesus, mereka sudah pernah diajar berdoa atau belum? Nggak usah ragu-ragu. Nah, aneh nggak kalau selama itu mereka belum pernah diajar berdoa? Pertanyaan lebih penting lagi, menurut pembacaan ini, mereka surprise nggak lihat gurunya berdoa? Lu ya tidak? Berarti pertanyaan lebih gila lagi, berarti selama itu mereka sudah pernah tahu Yesus berdoa atau tidak? Lu nggak usah ragu-ragu. Nah pertanyaannya, apa Yesus nggak pernah berdoa? Ayo. Nah terus kenapa ini tanya? Ayo. Nah itu agama. Ternyata begini saudara. Pertama kali mereka melihat Yesus gurunya berdoa secara agama Yahudi. Berarti selama itu Tuhan Yesus doanya itu bersekutu dengan Bapanya, nggak pakai cara agama Yahudi. Mereka tahu kok gurunya berdoa. Nah, kalimat pertama, pada suatu kali Yesus sedang berdoa. Stop. Kalau ada kata pada suatu kali, itu menunjukkan doa itu sewaktu-waktu seenaknya atau tetap jamnya, waktunya. Ayo, pada suatu kali, tetap atau bebas? Ngerti? Nah ini pada suatu kali saudara. Jadi bebas mau jam berapa saja. Kok nggak amin? Di salah satu tempat, baca. Artinya bebas sembarang tempat atau tempat khusus? Bebas. Agama tidak boleh sembahyang ganti-ganti tempat. Betul? Ditetapkan. Maka itu mulai sore ini saudara ngalami revolusi dalam doa. Tuhan itu nggak tanya gini. Ya seringkali kan kita yang orang beragama, kamu doa sehari berapa jam?